Jumpa lagi para pemirsa Black or White dengan saya Miss Emma dan Miss Rati. Halo sobat Changemaker di rumah. Yes. Asik banget kita ambil waktu santai sambil ngobrol-ngobrol, oke? Ngobrol bermakna ya Miss Emma. Betul sekali. Ngobrol yang nanti setelah kita ngobrol kita dapat insight, kita dapat pemahaman baru yang bisa ngubah hidup kita ya. Amin. Yang bisa ngubah hidup kita itu yang lebih penting ya kan. Nah, seperti biasa saya harus mengingatkan untuk semuanya saat ini ambil posisi yang nyaman, ajakin juga teman-temannya yang belum tune in ya. Ayo buka dong YouTube-nya, Black or White sudah memulai nih. Nah, topiknya hari ini sangat menarik yaitu tentang apa nih? Love. Meskipun belum Valentine, tapi ini ternyata waktunya atau tema ini cocok dengan anniversary dari Miss Rati ya, anniversary dari Bu Rati dan Pak Kaleb ya, wedding anniversary ya. 27 tahun. Wah, Miss Emma. lama 27 tahun ya. Anaknya juga udah besar-besar. Nah, temanya hari ini adalah something worth fighting for. Ya, kita akan lihat nih apa sih yang layak diperjuangkan mengenai cinta. Nah, kita nanti akan juga sedikit melihat tokoh yang dipenuhi dengan asmara. Siapa itu di Alkitab nanti kita akan obrolkan ya. Jadi tetap di sini dan jangan lupa take your decision and make your position black or white. Oke, sekarang saya pengen nanya dulu nih. Kalau di tokoh nih yang terkenal ya di kitab suci ya, yang menggebu-gebu membara api cintanya tuh siapa nih kira-kira yang mau kita bicarakan nih? Yang mau kita bicarakan ya Miss Emma, ini ada dua tokoh. Tokoh yang tidak asing lagi di dalam Alkitab, yaitu Yakub dan Daud ya. Yakub dan Daud, dua laki-laki yang terkena panah asmara. Cuma sebelum kita masuk ke dalam dua tokoh itu, Yakub dan Daud, saya mau membagikan sedikit cerita bagaimana cinta yang harus diperjuangkan. Nah ini di dalam kisah nyata ya, Miss Emma. Ada dua pasang suami istri yang bernama Anna dan Boris. Mereka berdua adalah warga negara Rusia. Nah, aku belum pernah dengar tuh. Anna dan Boris ini setelah menikah 3 hari, maka Boris ini harus masuk ke dalam tentara. Jadi karena dia tentara, maka dia harus kembali ke baraknya. Sementara Anna itu istrinya itu harus berada di kamp pengungsian bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah itu baru 3 hari menikah loh ya. Nah kemudian mereka bertemu lagi itu 60 tahun kemudian karena situasi perang. Ya jadi mereka bertemu itu 60 tahun kemudian. Kisah nyata ini ya? Kisah nyata. Bayangin. Kisah nyata Anna dan Boris ini. Apa yang terjadi nih selama 60 tahun dan apa yang terjadi pada saat pertemuan di 60 tahun ya kan? Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menginspirasi. Ternyata Anna dan Boris itu tetap bisa menjaga kesetiaan, tetap bisa menjaga komitmen, tetap menjaga dan menghargai pernikahan mereka tanpa ada wanita lain atau laki-laki lain di dalam kehidupan Anna dan Boris selama penantian 60 tahun. Mereka ini sebuah cerita yang menginspirasi. Mereka masih berkontak atau memiliki Tidak, sama sekali tidak kontak. Jadi pertemuannya itu juga merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Gitu. Ya, kalau saya boleh komen sedikit ya, itu kan mereka
baru menikah 3 hari ya, kasihan ya. Aduh, Saat itu kan belum ada HP. iya, lagi di mabuk cinta, asmara, terus tiba-tiba harus berpisah, tapi keduanya bisa menjaga yang namanya kesetiaan. Iya. Tapi Bu, atau ya Miss Rati atau Ibu Rati ya, kalau kita bilang ya, saat cinta itu masih berkembang, kata setia ataupun kata orang memperjuangkan itu akan sangat gigih. Ya. Tapi lain cerita, misalnya udah nikah 3 tahun misalnya, atau sudah berkenal 3 tahun, Iya. kemudian tahu nyebelinnya, Ah. tahu betenya, tahu kekecewaannya, sehingga malah lebih susah mungkin ya untuk mempertahankan atau memperjuangkan yang namanya cinta. Tapi Ya. nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut dari kisah-kisah Alkitab ya. Ya, Oke. jadi saya menjawab pertanyaan dari Miss Emma tadi. Aha. Nah, orang itu kalau belum dapat, dia usahanya keras untuk mendapatkan. Iya, betul Tapi sekali. kalau sudah dapat, Apa kemudian biasa istilahnya saja. biasa saja. Nah, Gak tahu tuh pria tuh. Miss Emma, sama wanita. ini kita harus mengerti sebuah pemahaman atau Iya. sebuah prinsip bahwa cinta yang pertama itu harus diuji. Ya, Ya. Kemudian yang kedua, cinta itu harus dikuduskan. ya. Yang ketiga, cinta itu harus dijaga. Yang keempat, cinta itu harus ditumbuhkan. Aduh, sebentar, pelan-pelan dong. Pertama, cinta harus diuji. Yang kedua, cinta harus dikuduskan. Yang ketiga, Cinta itu dijaga. harus dijaga. Yang keempat, cinta itu harus ditumbuhkan. Itu khususnya untuk orang yang menikah. Cinta Nah. itu harus ditumbuhkan. Terus kan, ibaratnya tanaman tadi pertama, tanaman itu anggaplah kita punya sebuah satu pot dengan bunga yang indah, berarti yang pertama tanaman kita harus diuji, dalam arti dia harus tahan panas atau harus tahan dingin atau harus dipindah-pindah kalau misalnya tidak cocok cuacanya. Yang kedua harus yang kedua dikuduskan ya, harus dibersihkan dari ilalang, betul, biar gampang nih saya bantuin. Yang ketiga, tanamannya harus dijaga. dijaga ya, jangan sampai nanti dia kodok-kodok sama dogi atau misalnya dimainin anak, dicabutin. Dan yang keempat harus ditumbuhkan ya, disiram, dikasih pupuk supaya tanamannya tumbuh. Nah, itu ibaratnya cinta, menghafalnya gampang kan? Ya, oke, lanjut lagi. Coba. Pertama, kita mau bicara dulu cinta sebelum waktunya. Miss ayo. Emma. Ya. Nah, cinta sebelum waktunya itu saya masih ingat ketika Miss Emma memberikan sebuah seminar mini kepada anak-anak di Arca Manik dan Ujung Berung. Ya. Cinta sebelum ada sebuah kesiapan. Gitu ya. Nah, saya masih ingat Miss Emma di situ. Ya. Nah, kita harus mengingat sebuah prinsip bahwa cinta itu harus dikontrol, cinta itu harus diredam jika belum ada kesiapan. Ya. Nah, ini tidak bicara soal usia, tapi ini bicara soal karakter. Bukan bicara soal perasaan. Nah, perasaan manusia itu bisa salah. Iya. Sebenarnya dia mengatakan cinta padahal bukan ya. Iya. Oh. Jadi cinta itu juga tidak boleh ditumbuhkan sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Nah, waktunya itu apa maksudnya? Nah, Ibu itu. Rati. Iya. Misalnya dia masih sekolah. Masih betul. SMA. Ingat ya, ada umurnya. itu. minimal. Berarti harus diredam karena tahu belum ada kesiapan. Betul ya. Nah, saya mengajar Ibu Emma di SMK Prakarya Internasional. Iya. Nah, sering ada pertanyaan dari siswa, apakah boleh misalnya anak SMA itu membuat sebuah komitmen kepada satu perempuan. Nah, saya memberikan begini sebuah tip. Kamu boleh mencintai seorang wanita. Kamu boleh katakan bahwa kamu mencintai dia, tapi kamu jangan buat komitmen. Berikan kesempatan kepada orang yang kamu cintai untuk dia mempergunakannya. Yeah. Nah, itu sebuah contoh yang sederhana apabila kita belum memiliki kesiapan. Ya. Nah, itu. Kesiapan dalam arti apa ini?
Apakah kesiapan untuk menikah ataukah kesiapan untuk terluka? Karena kalau mencintai harus juga kesiapan memberi untuk mencintai, bukan hanya dicintai loh. Ya, iya betul. Ya. Atau cuma bermain-main saja, itu kan namanya belum siap ya. Atau cuma coba-coba lagi. Waduh, no. Coba kita masuk di dalam seorang tokoh yang bernama Yakub. Oke. Nah, kalau ini kita bicara Yakub ini di dalam kejadian itu istilahnya kalau secara usia memang sudah pantas lah. Usia berapa kira-kira? Ya kalau pada saat itu ya mungkin usia di atas 20-an lah. Ya. Gitu ya. Pasti ya. Itu merupakan usia yang sudah cukup untuk udah dewasa awal ya, untuk menikah. Sudah produktif, sudah bekerja. Betul, dia kalau nggak salah dia bekerja kan. Ya, sudah tidak belajar lagi diajarin papahnya misalnya beternak atau cocok tanam, dia sudah bisa bekerja sendiri menghasilkan. Nah terus kita melihat kalau menurut Miss Emma Yakub ini itu seorang laki-laki yang gampang jatuh cinta atau sulit jatuh cinta? Nah, kalau nih sejauh yang saya baca, tapi ini nanti silahkan dikoreksi, dia itu jatuh cinta sama Ribka atau Rahel? Rahel itu dari pandangan pertama, betul? Nah, nanti kita mau lihat ayat-ayat di dalam firman Tuhan, Miss Emma, supaya kita bisa mendapat sebuah pelajaran, langkah-langkah bagaimana kita menjalin hubungan dengan lawan jenis yang nanti kita harapkan berakhir kepada satu jalan kebahagiaan, yaitu pernikahan. Nah, kita mau melihat step-stepnya gitu ya, supaya kita nggak salah langkah. Jadi ini pelajaran bagi anak-anak muda dimanapun berada, supaya bisa mengikuti step-step ini, sehingga di dalam memilih pasangan itu berdasarkan kriteria sebagaimana yang Allah inginkan. Gitu, Miss Emma. Kalau tadi Yakub kan dia itu tampaknya kalau menurut saya karena jatuh cinta pada pandangan pertama, dia berarti mudah banget jatuh cinta dong, Bu. Nah, saya mendapatkan sebuah kebenaran ini, Miss Emma. Yakub itu ketika dia di rumah orang tuanya, ya, di rumah Ishak dan Ribka, Yakub ini mendapatkan kelimpahan kasih sayang dari ibunya. Bagus dong itu sebenarnya kan. Dia mendapatkan kelimpahan kasih sayang dari ibunya. Kemudian karena dia ada masalah dengan Esau, akhirnya Yakub ini pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban. Nah, sebelum Yakub ini bertemu dengan Laban, ada sesuatu yang menarik. Nah, ketika tiba di sebuah tempat mata air, Yakub itu kan bertanya kepada orang, kenal nggak dengan Laban? Oh iya, di sini ada orang yang bernama Laban. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub? Nah, pada waktu itu kita melihat, Ribka, Rahel itu pada saat itu dia membantu menggembalakan ternak daripada orang tuanya. Ini perempuan loh ya. Bukan Lea loh ya yang bantu mengembalakan ternak. Kelihatannya memang cewek ini rajin loh. Nah, Rahel inilah. Nah, ketika Rahel itu membawa ternaknya untuk diberi minum, ternyata Yakublah yang menyediakan air. Jadi Yakub ini kalau menurut saya adalah tipe laki-laki yang bertanggung jawab, gitu karena dia laki-laki yang bertanggung jawab. Dia tahu bahwa Rahel itu adalah sepupunya, maka Yakub itu kemudian istilahnya menggulingkan batu untuk mata air itu supaya ternak yang dibawa oleh Rahel itu bisa mendapatkan minum. Nah, ini belum ada rasa ternyata. Belum ada rasa di situ. Tapi bukankah kisah itu kan berlanjut, Miss Emma? Iya. Nah, perhatikan di dalam Kejadian 29
ayat yang ke-17 di situ dikatakan Lea tidak berseri matanya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Nah, di situ ya. Kita bisa melihat ya di situ. Jadi yang pertama-tama dilihat oleh Yakub itu karena Rahel ini adalah seorang wanita yang elok Sikapnya baru cantik parasnya. Elok sikapnya. Nah, ini bicara soal apa, Miss Emma? Karakter. Bicara soal karakter, bicara soal kepribadian daripada Rahel ini. Kepribadian dia menarik karena ada Jadi hati punya, yang indah. Ya, ada outer beauty. Iya, outer dan inner ya. Iya. Innernya belakangan yang dilihat oleh Yakub. Duluan tadi kan karena sikapnya Sikapnya baik. dulu kan? Inner kan itu Iya. Inner inner beauty-nya. dulu. Inner beauty-nya lebih nampak. Baru setelah itu Yakub melihat juga sebagai outer beauty itu adalah bonus. Ya, di situ ya. Nah, jadi Yakub ini kalau saya melihat dia ini punya waktu mengenal dulu. Ya, punya waktu mengenal dulu kepada Rahel. Ketika Rahel itu punya sikap yang elok. Ya. Nah, baru disitulah Yakub itu jatuh cinta. Nah, kemudian ketika Laban itu memberikan sebuah tawaran kepada Yakub, dan Yakub ini dengan terus terang dia menyatakan bahwa dia mencintai Rahel. Berarti dia juga bukan pria yang jatuh cinta, dan dia bisa melihat hal yang terutama dalam jatuh cinta. Ya. Beda ya kalau laki-laki pada umumnya, itu cantiknya dulu ya kan. Nanti sikapnya belakangan. Wah, gawat ya. Jadi pertimbangan pertama itu seharusnya itu. Ya. Elok sikapnya. Nah, jadi anak-anak muda jangan memprioritaskan cantik parasnya dulu, karena kalau cantik parasnya dulu itu suatu saat kalau sudah dimakan usia, maka kecantikannya itu pasti akan luntur. Sama dengan ketampanan ya? Iya, sama dengan ketampanan. Tapi kalau kita bicara soal elok sikapnya, ya, itu terus. Ya, itu terus jaminan mutu. Itu layak diperjuangkan. Nah, itu cinta yang layak diperjuangkan adalah cinta yang seperti itu. Jadi di dalam waktu itu, Miss Emma, itu harus ada pengenalan. Betul sekali ya. Harus ada pengenalan yang lebih dalam. Berikan kesempatan untuk kita sendiri mengenal dan tidak menipu diri sendiri dengan yang tidak layak untuk diperjuangkan, betul? Iya. Penampilan bisa dipoles, betul? Harta bisa dicari. Tapi soal elok sikap, karakter, jaminan mutu ya, jangan sampai menderita di masa mendatang. Lalu apa yang dialami oleh Yakub? Apakah dia begitu mudahnya saja dia mendapatkan Rahel? Kalau seingat saya nih, itu susah sekali karena dia harus bekerja dulu sekian tahun kepada calon mertuanya itu demi mendapatkan pernikahan dengan Rahel. Pertama kan dia harus kerja 7 tahun. Iya. Tapi yang dikasih siapa? Yang dikasih Lea. Betul. Iya. Nah, kemudian setelah pernikahan berjalan 7 hari dengan Lea, dia harus kerja lagi. Iya. Berapa lama? 7 tahun lagi. Dia tidak menyerah, dia memperjuangkan ya. Meskipun zaman sekarang sudah tidak ada lagi poligami, tapi pada saat itu Yakub memiliki kesungguhan hati dan kesungguhan cinta. Dia tuh yakin bener nih sama Rahel ini. Gitu ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya. Bahwa ternyata cinta itu butuh pengorbanan. Ya, cinta itu perlu diuji. Jadi kualitas cintanya itu perlu diuji oleh waktu, diuji oleh keadaan.
diuji oleh situasi, diuji oleh tempat. Kalau enggak afdol, enggak dianggap cinta ya, kamu cuma suka. Nah itu cinta sejati, itu Ya. cinta yang seperti itu. Diuji ya. Diuji. Betul sekali. Ya. Ya. Miss Emma pernah mengalami sebuah ujian enggak di dalam memperjuangkan cinta bersama dengan suami? Tentu saja ya, pernah dalam mengalami suka dan duka ya, dalam menghadapi masalah ya, dalam menghadapi kesalahpahaman ya, dalam menghadapi kekurangan ya. Kalau Tuhan izinkan terjadi, itu ternyata sebuah ujian cinta ya. Dan kembali lagi, betul itu berarti karakter itu yang membuat tetap lengket ya, karena ada ya sebuah keyakinan bahwa orang ini baik ya. Ya, jadi cinta itu kan Ya, perlu diuji betul oleh sekali, waktu, ya. diuji oleh keadaan, diuji oleh tempat. Betul sekali. Ya. Saya memberikan kesaksian saja soal perjalanan kisah cinta bersama dengan Nah, suami. gimana nih? Ya. Ya. Kami itu bertemu kan di sekolah teologi ya. Betul. Ya, dimana pada waktu itu laki dan perempuan itu kan tidak boleh campur, tidak boleh dalam satu ruangan. Ya. Nah, ketika kami pacaran di usia 21 tahun, itu dari keluarga saya itu istilahnya belum menerima dengan baik, gitu ya. Tapi kami berdua itu sama-sama yakin bahwa kami itu berjodoh, ditetapkan Tuhan untuk bersama-sama, gitu ya. Nah, kami berjuang. Jadi ketika suami saya yang dulu calon itu harus praktek di Kalimantan, kemudian saya ada di Medan. Nah, itu semua menjadi ujian dari kualitas cinta kami, gitu ya. Lulus nggak? Jarak ya, ujian jarak ya. Tempat, Nah, ya. waktu. Ya. Ya, pacaran selama 4 tahun, tidak pernah ada ketidaksetiaan baik dari saya atau dari suami saya. Nah, ini kan ujian. Nah, biasanya lebih mudah langkahnya mewujudkan sebuah cinta sejati kalau laki-laki takut Tuhan, perempuan takut Tuhan. Jalannya lebih mudah, Miss Emma. Oke. Nah, itu kuncinya. Tapi kalau enggak takut akan Tuhan, salah satunya, kalau enggak takut akan Tuhan itu maka keinginan dia untuk tergoda itu biasanya besar. Itu ceritanya waktu pacaran atau maksudnya sudah menikah yang Enggak. pergi ke Kalimantan itu? Oh, kami masih pacaran. Oh, masih pacaran ya. Gitu. Nah, itu ujian terhadap kualitas cinta. Ya. Waktu, tempat, keadaan. Gitu. Apakah cintamu teruji? Bagi yang belum dan sedang akan mencintai, siapkan dirimu untuk takut akan Tuhan, karena nanti cintamu akan diuji. Nah, cinta yang diuji itu adalah cinta yang sejati kalau sudah melalui sebuah ujian. Itu SMA. Ya. Terus gimana? Kita mau bahas tokoh yang lain atau kita mau bahas yang lain apa lagi? Kita bicara soal Daud. Oh, Daud sekarang ya. Ya. Seorang yang terkenal, gagah perkasa, dia juga pasti tampan karena dari kecil dia sang kemerah-merahan, dan dia itu pasti istrinya sudah tersedia banyak sekali, tapi dia jatuh cinta oleh pandangan wanita yang sedang mandi yang sangat terkenal bernama Bathsheba. Cinta macam apa ini, Bu? Seharusnya itu cinta terlarang. Cinta terlarang, betul sekali, karena dia ternyata adalah istri dari Panglima Uria. Ya, jadi panglimanya Daud yang sudah teruji kesetiaannya kepada Daud, tapi justru Daud itu istilahnya kalau boleh saya katakan menusuk Uria itu dari belakang, gitu ya. Istilahnya Daud itu dengan penuh kelicikan dia mengambil Bathsheba ya dengan penuh kelicikan. Cintanya itu sebenarnya cinta terlarang. Itu Miss Emma. Iya, dan akhirnya berujung dengan sebuah kesedihan ya. Karena
Panglima Uria akhirnya meninggal di medan perang dan Ulah siapa itu? tentu saja ulah Daud. Daud. Dia dengan sengaja dia menempatkan Uria di barisan depan gitu ya, supaya mati di dalam peperangan. Apakah itu dimaksud dengan cinta? Daud mencintai Batseba. Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik. Dari cinta terlarang ini, Miss Emma, Iya. dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa apa yang dilakukan oleh Daud dengan cinta terlarang itu jahat di mata Tuhan. Ya, tapi saya juga pernah membaca bahwa itu adalah perlambang sikap manusia kepada Allah yang tidak setia. Iya, Betul. gitu. Padahal Allah setia. Iya. Gitu. Sebenarnya itu kisah yang sangat tragis dan menjadi istilahnya sebuah celah bagi Daud yang gilang gemilang ya, yang seolah-olah tidak ada cacat dalam hidupnya, tapi karena sebuah kesalahan itu sampai seluruh dunia dan sampai kapanpun akan terus membicarakan kejatuhannya itu. Ya. Mengapa kisah ini dicatat di dalam Alkitab, Miss Emma? Ya. Supaya apa? Supaya itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa cinta yang terlarang itu sudah pasti ada akibatnya, ada konsekuensinya yang harus ditanggung. Begitu. Dan berarti itu adalah cinta yang layak untuk diperjuangkan berhenti. Seharusnya cinta itu tidak timbul. Seharusnya cinta Daud kepada Batseba itu tidak timbul. Karena apa? Karena cinta Daud kepada Batseba pada awalnya itu adalah cinta yang disertai dengan hawa nafsu. Itu bagus sekali. Jadi maksudnya adalah itu seharusnya tidak timbul. Jadi kita jangan berangkat dari sudah terjadinya cinta, tapi kita harus mencegah timbulnya cinta terlarang. Nah, cinta karena nafsu. Karena nafsu ya, karena itu kan dia melihat wanita Sedang mandi. mandi. Kemudian menyuruh bawahannya untuk memanggil, kemudian tidur dengan Batseba itu. Iya. Tambah panjang urusannya dari Iya. sejak tidur. Tapi kalau sudah mulai dari melihat, itu dia sudah bisa mengalahkan godaannya, itu sudah sebuah titik langkah yang sangat baik untuk segera berlari mundur ya. Iya. Nah, Daud ini kan dia mempergunakan kekuasaannya. Iya. Jadi istilahnya Batseba ini kalau di dalam pemandangan saya ini sebenarnya hanya menjadi objek aja dari Daud. Iya. Maksudnya gimana tuh objek? Objek hanya untuk memuaskan keinginan Daud sebagai iya. seorang raja. Gitu. Seandainya Daud bukan seorang raja, apakah Daud akan berlaku seperti itu? Belum tentu Mempergunakan ya. Dia kekuasaannya. tidak bisa, ya. Iya. Jadi tidak cinta yang murni, bukan benar-benar mencintai Batseba, tapi dia karena dia punya nafsu dan dia punya kuasa gitu ya. Gue bisa apa aja nih, gue raja gitu kan. Ya, jadi punya Itu kuasa, cinta betul. palsu sebenarnya, itu bukan cinta. Itu Betul. adalah hawa nafsu. Nafsu untuk ya mungkin nafsu seksual, tapi juga nafsu kekuasaan. Betul sekali ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, Nah, yang terjadi karena di dalam pemandangan mata Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud itu jahat adanya, maka konsekuensi yang diterima oleh Daud, anak yang dilahirkan oleh Batseba ini Ya. itu meninggal. meninggal. Ah, Dan saat itu memang Daud berkabungnya justru saat sebelum anak itu meninggal, karena maksudnya bukan berkabung, maksudnya dia memohon dengan sangat bahwa Tuhan mengampuni tapi Tuhan memberi konsekuensi, dan pada saat setelah dia tahu bahwa anaknya meninggal, dia mengerti bahwa itulah teguran yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Nah, terus apa selanjutnya yang terjadi? Selanjutnya ada peran Tuhan. Ya, Peran Tuhan melalui siapa? Peran Tuhan melalui Nabi Nathan. betul. Ya, Nah, ketika Daud mendapatkan teguran dari Nabi Nathan, pada saat itulah Daud mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan, dan kemudian Daud ini menjadi laki-laki yang bertanggung jawab kepada Batseba. dan lahirlah keturunan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi artinya Iya. Tuhan itu bisa memulihkan. Ya, Ya, jadi cinta yang diawali dengan sebuah kesalahan, tapi
Setelah ada pertobatan, ada campur tangan Tuhan, maka cinta Daud kepada Batseba itu dipulihkan. Ya. Gitu. Ternyata ini ada sebuah hal yang mengganggu pikiran saya nih tiba-tiba. Jadi meskipun awalnya salah, Tuhan pasti bisa perbaiki. Tapi bukan berarti kita memulai dengan awal yang salah kan? Ya, lebih baik jangan mengawali sesuatu yang salah. Betul, karena ada konsekuensinya, dan konsekuensi kehilangan anak itu rasanya tuh sangat-sangat di luar kemampuan seseorang ya. Itu tidak akan enak, betul? Betul. Mungkin tidak Miss harus Emma mengawali kesalahan seperti itu. Punya kesaksian dari orang-orang di sekitar Miss Emma yang mengawali cinta dengan sesuatu yang salah? Banyak sih, saya memiliki banyak contoh mengenai cinta-cinta terlarang ya, dari banyak klien atau layanan konseling ya yang sangat mudah terbuai ya oleh cinta terlarang, entah dia cintanya tidak dalam pernikahan yang kudus tadi ya, sehingga dia akan ditinggalkan oleh pria itu karena pria itu tidak merasa memiliki sebuah ikatan yang sesungguhnya ya. Jadi cinta yang sia-sia kalau menurut saya ya, dan terakhirnya nanti pasti menangis, merasa sedih ditinggalkan, apalagi kalau sudah ada anaknya. Tapi itu sudah menjadi sebuah konsekuensi yang tidak enak, dan juga kalau dia harus istilahnya harus jalani begitu kan. Padahal ada pilihan di awal untuk dia mengerti bahwa jangan menggunakan cinta yang terlarang ya, sehingga harus pada jalur kekudusan ya, harus berjalan pada kesabaran tadi ya, dan sebagainya. Jadi ini berbeda, Miss Emma. Iya. Cinta Yakub kepada Rahel dan cinta Daud kepada Batseba. Ya, betul. Kalau tadi saya katakan bahwa cinta itu harus diuji, cinta itu harus dikuduskan, cinta itu harus dijaga, cinta itu harus ditumbuhkan. Ya, kalau kita melihat kehidupan Yakub dan Rahel. Ya. Pada Yakub itu ada yang namanya ujian. Dia harus bekerja selama 14 tahun. 14 tahun. Hanya untuk mendapatkan Rahel. Lama loh 14 tahun itu. Padahal Yakub sendiri itu punya istri 4. Punya istri 4. Tapi tidak diceritakan ya. Maksud saya tidak dijelaskan siapa saja namanya kecuali Ada. Lea. Ada Lea, Rahel, Bilha, Silpa. Itu ya, jadi itu di situ. Ya. Tapi cinta sejati Daud itu hanya kepada Rahel. Cintanya diuji. Ya. Nah, bahkan karena sampai Rahel kalau nggak salah susah punya anak, tetap saja Yakub mengatakan sudah ada aku ini loh mas, aku cinta kamu juga cinta aku, masa kurang sih gitu ya. Ya, jadi di mana-mana kalau kita ingin mengetahui kualitas cinta seseorang atau kualitas cinta pasangan, maka cinta itu harus diuji. Diuji sama waktu, diuji sama tempat, diuji sama keadaan. Ya, betul-betul. Yakub itu dia tetap mencintai Rahel meskipun Rahel tidak bisa memberikan anak pada awalnya. Walaupun akhirnya nanti punya anak. Betul. Ya. Nah, itu penting untuk kita mengetahui kualitas cinta. Coba kalau kita melihat kehidupan cinta pasangan suami istri zaman sekarang. Ya, betul. Apalagi di masa pandemi, Miss Emma. Ya, kemarin suami tidak bekerja. Ya. Maka banyak di Pengadilan Negeri Agama Bandung, banyak ibu-ibu, istri-istri yang mengajukan gugatan cerai. Iya. Mungkin karena berpikir bahwa ada idealisme untuk seorang pria atau suami menafkahi. Kan mereka sesederhana itu ya, kan karena apabila tidak dinafkahi dan tidak mau melihat bahwa suaminya sedang berusaha, atau mungkin juga suami karena mentok jadi diam saja sehingga merasa bahwa pernikahan tidak jalan, not working nih, so
better we separate. Ya. Karena semudah itu, atau hanya pada konsep bahwa suami harus menafkahi, bila menikah harus menafkahi, Nah, gitu ya. Begini, Miss Emma, ini Ya. kalau saya mempunyai prinsip, ya, saya dan suami itu, kami itu kalau bisa berjuang bersama-sama, termasuk di dalam hal ekonomi, ya, berjuang bersama-sama. Seberapapun pendapatan suami, kalau dia sudah bekerja keras, ya, maka penghasilannya walaupun sedikit, maka saya harus menghargai kerja kerasnya dibandingkan dengan penghasilannya. Beda kalau misalnya suami itu Tidak orangnya bekerja, malas, tidak ya. bekerja, ya, tidak bekerja karena apa? Karena malas. Ya. Atau dia tipe laki-laki rokok makan gratis. Rokok, makan, kopi gratis. Nah, Oh, gawat. ada laki-laki yang model Iya. seperti itu. Dan itu Istrinya juga bekerja. dan itu juga tidak bukan menjadi alasan untuk menghilangkan cinta. Nah, dengarkan ini Nah, itu saya ujian. tips-tips untuk tahan uji dalam cinta yang layak diperjuangkan tadi ya. Apakah kamu akan memilih untuk go, atau kamu memilih untuk memperjuangkan cinta yang dari Tuhan, ya? Choose you black or you gonna white. Ya, cinta dari Tuhan mau diperjuangkan atau melihat apa yang terjadi pada dunia ini sehingga kamu gugurlah cintamu. Nah, gimana nih? Ya. Nah, itu cinta harus diuji dulu. Ya, betul. Semua orang pasti mengalami apa yang namanya ujian cinta ini. Ya. Ya. Nah, saya memberikan sebuah kesaksian yang menarik ini, Miss Emma, tentang ujian cinta. Saya mengenal seorang jemaat yang istrinya puluhan tahun terbaring sakit, ya, tidak bisa bangun dari tempat tidur, jadi harus dilayani segala keperluannya. Masih muda, karena kecelakaan ketika mereka akan rekreasi di Bali. Nah, apa yang terjadi? Suaminya menyadari bahwa kualitas cinta mereka sedang diuji. Maka selama puluhan tahun itu juga suaminya memiliki kesetiaan untuk merawat istrinya. Iya. Nah, ini sebuah kesaksian yang indah. Ya, itu, dan sebenarnya tidak semudah itu dia memperjuangkan cinta itu. Mungkin sama seperti Yakub yang dalam bekerja 14 tahun itu dia capek, ya kan? Iya. Dia rindu, dia kesal, mungkin dia juga marah, kenapa sih mertua tuh kok menipu. Tapi ya itulah, dia bisa melalui ujian cinta itu dan akhirnya berbuah dengan kebahagiaan. Nah, coba bayangkan ini, Miss Emma, apabila kita yakin bahwa pasangan kita punya cinta yang murni kepada kita, bagaimana perasaan Miss Emma? Kita Tentu saja yakin bahagia ya. tentu saja kita akan mengalami apa yang namanya kebahagiaan, kita juga mengalami apa yang namanya pertumbuhan. Betul. Gitu. Dan apabila kita mendapatkan cinta yang murni dari pasangan kita, itu adalah anugerah. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa memiliki cinta yang murni, supaya kita juga bisa membahagiakan pasangan kita? Nah, kita harus nempel kepada siapa? Nah, Sumber ini cinta. kita harus memiliki Papa, sebuah Mama. pemahaman begini, Ya. Miss Emma, bahwa cinta yang sejati itu adalah cinta yang mau berkorban. Cinta yang mau berkorban. Mau berkorban. Ya, mau berkorban buat pasangan. Ini cinta sejati. Cinta yang mau memberi yang terbaik buat pasangan. Ya, tentunya yang terbaik yang ada pada dia sesuai dengan kemampuan dia. Gitu ya. Kalau misalnya tentunya masing-masing pasangan itu standar terbaiknya itu beda-beda, Miss Emma. Kalau misalnya pemulung, ya, yang terbaik dia mampu memberikan kepada istrinya sandal jepit, hanya sandal jepit yang terbaik yang dia mampu berikan. Maka standar yang terbaik ini sama dengan seorang yang bergaji besar yang bisa membelikan tas misalnya LV, atau untuk beli untuk dirinya Ya. sendiri, atau membelikan istrinya. Nilainya sama, sebenarnya nilainya sama. Mana tuh Bukan cintanya? pada bentuk barangnya, Ya, tapi betul. nilai
memberi yang terbaiknya itu sama. Ya. Miss Emma. Nah, jadi tapi apakah cinta diukur dengan pemberian? Tentu saja tidak. Tidak. Ya. Jadi nilainya itu. Mm-mm. Nilainya itu, kecintaannya itu. Jadi unsur pengorbanannya itu yang Pengorbanan, yang harus kita Dilihat beri harus apresiasi. Sejauh mana kemampuan daripada pasangan ya dalam dia mewujudkan cintanya. Ya, Nah, tapi jadi- maksud saya tadi Ibu Rati, bagaimana kita yang bisa memiliki cinta yang melimpah ya, karena bukan saja kita mendapatkan cinta yang sejati dari pasangan, tapi bagaimana kita supaya juga bisa memiliki cinta yang sejati. Nah, kalau dulu kan istilah kalau saya di psikologi itu memiliki pemikiran begini, memiliki alur seperti ini. Misalnya dia penuh cinta dari ayah dan ibunya sehingga dia bisa membagi cinta dari kepada orang lain karena meluap. Tapi kan tidak semua orang tua itu sempurna, ya. Ada orang tua yang cuek, ada orang tua yang kejam, ada otoriter, sehingga tumbuhlah seorang pribadi yang dingin atau justru kasar atau justru tidak setia. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang memiliki cinta sejati? Kita harus bagaimana? Supaya kita memiliki cinta yang sejati, maka cinta dari Tuhan itu harus melimpah di dalam kehidupan dulu. Nah, Miss Emma. Ya, betul jadi sekali. cinta Tuhan melimpah. Jadi di dalam hati kita, di dalam hidup kita itu banyak stok cinta. Betul sekali. Banyak stok kasih. Jadi nggak cuma minta saja ya. Tidak menuntut begitu ya. Kalau kita banyak stok kasih, maka kita akan membaginya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Istilahnya stok cinta dari Tuhan melimpah, kemudian kita bagikan sehingga di mana kita berada yang punya stok dari Allah melimpah itu, maka stok cinta kita yang melimpah itu kita salurkan ke pasangan, ke anak, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga mendapatkan stok cinta dari kita. Jadi benar ya, dari harus jatuh cinta dulu sama Tuhan Yesus, jatuh cinta dulu sama Tuhan, baru deh lu berani jatuh cinta lagi sama yang namanya manusia. Kalau tanpa dia punya stok kasih dari Allah yang melimpah, maka dia tidak akan bisa memberikan kasihnya, cintanya kepada orang-orang yang ada di sekitar ataupun kepada keluarga. Jadi sebenarnya itu bermula dari diri kita, ya bermula dari diri kita. Usahakan supaya kita punya stok cinta dari Allah itu melimpah. Betul sekali. Gitu. Sehingga ketika kita beri stok cinta kita kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah kehabisan stok. Gitu. Jadi kita siap berkorban, tadi ya, kita siap diuji karena stok cinta kita dari Allah tuh meluap-luap gitu ya. Jadi kita tuh damai, happy, tetap bisa menyayangi orang lain dan sekitar kita. Justru itulah nilai tertinggi dari sebuah cinta, yaitu pengorbanan itu. Itu nilai tertinggi dari cinta. Wah, seru banget sih kita ngebahas cinta, dan ternyata bukan hanya untuk yang berpacaran atau yang berpasangan, tapi kalau kita benar-benar mau nunjukin kasih sayang kita sama orang lain, ya itu tadi kita harus punya banyak stok cinta ya, sehingga kita tuh layak memperjuangkan hidup kita. Oke ya, wah senang banget nih. Jadi apa nih hal penting yang perlu diingat dan perlu disampaikan untuk pemirsa dari Bu Rati supaya terngiang-ngiang nih, supaya teringat yang paling pentingnya. Ya, Sobat Sengemaker di rumah, berkaitan dengan sesuatu yang harus diperjuangkan, ya. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan, kita minta supaya kasih Allah itu memenuhi kehidupan kita. Ketika hidup kita itu penuh dengan kasih Allah, maka nilai tertinggi dari cinta yang namanya pengorbanan itu akan mudah kita lakukan, Miss Emma. Ya. Kadang-kadang orang mengeluh kalau disuruh berkorban. Kenapa bisa mengeluh? Karena tidak ada stok kasih dari Tuhan. Betul sekali. Tapi ketika stok kasih dari Tuhan itu melimpah, maka kita mampu memberikan sebuah nilai tertinggi dari sebuah cinta, itu yaitu pengorbanan. Jadi
Jadi ketika kita berkorban untuk orang yang kita cintai, tidak ada sebuah perasaan berat, Ya. tidak ada sebuah perasaan marah, atau kita Ya. merasa kok Kecewa. malang bener, saya harus berkorban terus, Kecewa, gitu. ya. Atau sedih ya, atau bersungut-sungut mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana. Dan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Iya. kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, maka secara otomatis Allah akan memberikan stok kasihnya, stok cintanya melalui kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, Miss Emma. Ya. Nah itu yang paling penting. Ya, jadi kita bisa memperjuangkan cinta yang sejati kepada pasangan, kepada mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita melalui kekuatan yang Tuhan berikan dengan stok cinta yang melimpah yang ada di dalam diri kita. Betul sekali. Mungkin itu, Betul Miss sekali. Emma. Jadi kita mau memperjuangkan cinta kita ya yang berasal daripada Tuhan ya, harus tahan uji, harus bisa yang kedua harus diuji Bu, yang kedua Dikuduskan? dikuduskan ya. Kalau Jangan dikuduskan, terlarang. kalau dikuduskan itu supaya apa sih? Supaya tidak mengandung hasrat yang liar. Ya. Jadi cinta itu harus dikuduskan. Ya. Kenapa cinta istri harus dikuduskan, cinta suami harus dikuduskan? Supaya apa? Jadi suami itu hasrat liar kepada perempuan yang lain itu Ya. bisa dikuduskan di situ. Sekali. Gitu. Kemudian yang ketiga Dijaga. dijaga. Dijaga itu apa? Supaya yang liar itu enggak muncul. Nah, itu penting. Gitu. Nah, bukankah begini Miss Emma? Ya. Banyak pasangan-pasangan yang secara status suami istri, tapi kadang-kadang pikiran dan hatinya bukan untuk istrinya. Bisa Pikiran untuk dan hatinya pekerjaan. bisa untuk perempuan Ya, lain. atau juga untuk hal-hal yang dia suka yang lain Iya. ya. Jadi tidak mencintai ya, hanya badan saja. Ada saja. Kemudian yang terakhir adalah untuk Tumbuhkan. Maknanya apa? Nah, cinta yang harus ditumpukan itu artinya cinta yang harus dirawat. Ya. Lakukan sesuatu yang menyenangkan pasangan. Ya, harus Gitu. melakukan mungkin jangan terlalu sibuk dengan anak ya. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan, jangan terlalu Beri sibuk waktu, dengan orang lain, ya. jangan terlalu sibuk dengan hobi. Beri waktu dengan romantis lagi begitu ya. Oke. Wah, senang sekali kita sudah berjumpa dan mengobrol banyak tentang love and something worth it, something worth fighting for. Ya, oke. Senang sekali saya akan undur diri bersama Bunda Rati. Kami akan pamit dulu dan akan berjumpa kembali di acara Black or White selanjutnya. Jangan lupa habis ini juga ada MMS Malam Minggu Santai yang seru banget. Kita mau stay tune di YouTube channel Change Maker. Oke? Bye-bye. Bye.